la 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 la. Yan apa? Nakikita nang di Nangundi kayak apa? Dalam Kang Mehmet. oh ya jangan nanti dikasih nang nang lagay Kita share Kang. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula aturi mundhune penduduk punika kleres tahlilan dumateng ana wong mati apa ya? dalemipun Pak Mehmet. Kula aturi sepindhah malih dumateng sedaya masyarakat Sukuwok wondonipun dalu punika kleres tahlilan dumateng dalemipun Mehmet. Oh jadi tahlilan nyok anu kelalen malah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La 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 ya teman terus desain Ya Rana. ya. La 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 la. Sehat Kang? Alhamdulillah kira. Batirin di Kang rong beda teka. Namburin bukan ke yang lendeng. Jangan suwe ini sungi Kang. Sehat kira. Batirin beda nanti. Bukan pecah kayak ngalahin bukan? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pada minggir nih mantan om ya. Wis kumpul kabeh burung. Lah, Pak Rofik nanti Pak Rofik. Aku ngelenteng mereka yang buri. Ah, jangan suwe ini. Suwe ket mau ngenteni kuat. Wis kumpul apa baru? Mengiya. Ila hadara dari Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa li jami'i ikhwani min al-anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was-shalihin
والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سيدنا شيخ عبد الله الرجالاني الشيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى أرواح أبينا آدم وأمنا هواء وما تنزل بينهما إلى يوم الدين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ada apa mas? Jauh. Tahlilan itu haram. Tahlilan Apa, itu Mas? bid'ah. Berdasarkan apa Anda mengatakan tahlilan itu haram bid'ah? Tahlilan itu ada dasar dalam Al-Quran. Oh, bentar mas. Anda mengatakan tidak ada dasar di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran surat Al-Hasr ayat 10 yang menjelaskan bahwasanya walladzina jaa min ba'dihim yaqulu rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Yang di situ ada anjuran berdoa atau mendoakan orang yang telah meninggal. Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan ampunilah dosa-dosa saudara kami yang lebih dulu mendahului kami. Jadi berdasarkan ayat tersebutlah kami melakukan tahlilan karena untuk menjaga ukhuwah Islamiyah di Indonesia ini. Kalian itu memang Nahdien sangat bertentangan dan dengan syariat agama Islam. Mengapa? Karena tahlilan tersebut dialah merupakan paling buruknya perkara. Dalam hadis Rasulullah SAW, ala wa iyyakum muhdatsatil umur wa inna syurrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dan artinya tahlilan tersebut ialah merupakan paling buruknya perkara karena di dalam hadis tersebut perkara yang dibuat-buat dan perkara yang dibuat-buat adalah bid'ah. Jadi tahlilan adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Dan yang terakhir ini yang gak enak mas, wa kullu fi dhalalatun finnar. Dan setiap kesesatan adalah akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi barang siapa yang melakukan tahlilan, mereka semua akan dimasukkan ke dalam neraka. Maaf mas, mungkin jenengan kurang memahami tentang bid'ah. Mengapa? Karena sesungguhnya jumhur ulama itu telah membagi bid'ah menjadi dua. Yang pertama yaitu bid'ah hasanah, bid'ah yang jauh dengan ajaran Islam. Yang kedua yaitu adalah bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi yang anda sebutkan tadi hadis 10 bid'ah itu lalatun, itu oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Sahih Muslim. Beliau menyebutkan bahwa hadis tersebut sudah ditakhsis oleh hadis man sana fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru min amali ba'dahu. Yang kalau disimpulkan di situ, tahlilan itu merupakan bid'ah hasanah. Mengapa? Karena semua unsur di dalam tahlilan itu merupakan unsur yang dianjurkan di ajaran Islam. Maaf mas, tapi kami tetap sangat tidak setuju kalau di dalam tahlilan itu tidak ada unsur yang bertentangan dengan agama Islam. Padahal ada, yaitu apa? Tahlilan itu tasyabuh dengan tradisi agama Hindu pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu, apabila orang Hindu ada yang meninggal, maka orang di sekelilingnya akan berkumpul di dalam orang yang meninggal tersebut, di dalam rumah orang yang meninggal tersebut selama 7 hari. Dan hal itu sama persis apa yang dilakukan kalian warga Nahdien yang disebut dengan tahlilan. Sabda Rasulullah SAW, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhu. Barang siapa yang meniru suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Jadi kesimpulannya,
Siapapun orang yang melakukan tahlilan itu sama saja dengan tasyabuh dengan tradisi kaum Hindu pada zaman dahulu. Maaf Mas, tidak sepadan sekali Anda mengucapkan seperti itu. Sabda Rasulullah, man arota bahwa jannata falyatabil jamaah. Apabila seseorang ingin masuk surga, maka ikutilah jamaah atau perkumpulan. Nah, sudah jelaskan Mas bahwa tidak ada hadis atau dalil yang melarangnya, tetapi menganjurkannya. Kalau dilihat secara detail, perkumpulan orang Hindu dengan orang Nadine itu sangat berbeda jauh. Apabila orang Hindu itu mengisi perkumpulan tersebut dengan hal-hal yang negatif, seperti halnya mabuk-mabukan, judi, serta yang lain. Wali Songo sudah pernah melakukan tasabuh ini pada saat mau mengajarkan ajaran Islam di tanah Jawa. Wali Songo tidak semata-mata menghapuskan tradisi orang Hindu, tetapi hanya merubah isi dari perkumpulan tersebut. Dan dengan cara itulah Wali Songo mengubah tasabuh supaya tasabuh dengan orang Hindu itu tidak ada. Iya, memang Wali Songo melakukan metode seperti itu, tetapi apakah Rasulullah juga melakukan metode seperti itu? Oh ya, pada saat itu Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk berpuasa Asyura. Namun para sahabat itu merasa keberatan dikarenakan puasa Asyura itu sendiri adalah puasa yang dilakukan oleh orang Yahudi, dan orang Yahudi itu berpuasa karena adanya kemenangan Nabi Musa atas Raja Firaun. Oleh karena itu, untuk menghilangkan tasabuh dengan orang Yahudi, Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk berpuasa pada tanggal 9 yang biasa dikenal dengan puasa Tasu'a. Jadi kami tegaskan lagi bahwasanya tradisi tahlilan itu tidak sama sekali menyerupai dengan tasabuh orang Hindu. Tapi kami menemukan subhat yang lain yang tidak bisa dibenarkan oleh agama Islam, yaitu karena pada tradisi tahlilan itu ada hari yang dibuat-buat. Contoh semisal 7 hari, 40, 100, bahkan 1000. Dan itu tidak diajarkan oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah bersabda, man ngamila amalan laisa fihi amrona fahuwa raddun, yang artinya barang siapa yang melakukan perbuatan tidak ada perintah atas Rasul, maka perbuatan itu ditolak. Dan juga ada beberapa hal pada tradisi tahlilan, yaitu seperti menyuguhkan makanan, bid'ah, dan lain sebagainya. Jadi tahlilan itu sama dengan percuma, sama dengan lagi sia-sia. Kata siapa Mas? Gak ada dasarnya. Dalam pertemuan hari Rasulullah SAW pernah melakukan pergi ke Masjid Quba. Hadisnya yaitu ya'ti masjidan Quba'in masyian wa raqiban wa kana Abdullah ibni Umar yaf'aluhu, yang artinya Rasulullah itu pergi ke Masjid Quba pada setiap hari Sabtu. Perlu digarisbawahi, pada setiap hari Sabtu. Dan Rasulullah mengususkan sesuatu amalan, dan Rasulullah ini ditiru oleh sahabatnya yang sangat alim, yaitu Abdullah bin Umar. Ya, jadi itu Mas, kesimpulannya bahwasanya Rasulullah itu pernah melakukan suatu amalan pada hari-hari tertentu, seperti saat melakukan perjalanan ke Masjid Quba pada setiap hari Sabtu. Nah, yang dilakukan pada kaum Nahdien yaitu tahlilan itu ada unsur-unsur yang mengkhususkan hari-hari tertentu seperti 7 hari, 40 hari, 100 hari, bahkan 1000 hari. Itu hukumnya boleh berdasarkan hadis tersebut, karena hadis tersebut itu sudah jelas benar dan sudah sesuai dengan konteks Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma' maupun Al-Qiyas. Tapi kami menemukan subhat bahwa tahlilan itu sangat melenceng dalam ajaran agama Islam. Jadi tahlilan itu harus benar-benar dihapus dalam tradisi masyarakat Indonesia, yaitu bacaan yang dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal.
Dalam Quran surat An-Najm ayat 39 yang berbunyi, wa alaisa lil insani ila ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan atau apa yang dia usahakan. Jadi, bacaan atau doa tersebut tidak akan sampai kepada orang yang sudah meninggal berdasarkan ayat tersebut. Memang benar ayat yang Anda tadi baca, tapi Ibnu Qasim Al-Jaziyah, murid dari Ibnu Taimiyah, ulama yang Anda ikuti, menjelaskan atau menulis dalam kitabnya, yaitu kitab Ar-Ruh halaman 146, bahwasanya jawaban yang tepat untuk Quran surat An-Najm ayat 39, yaitu wa alaisa lil insani illa ma sa'a, adalah ketika seorang itu hidup dan berbuat baik kepada sanak kerabat, berbuat baik kepada tetangganya, dan berbuat baik kepada familinya, dan ketika ia meninggal, lalu sanak kerabat, tetangga, dan familinya mengirimkan pahala bacaan doa kepada dia, itu akan sampai, dikarenakan itu adalah ayat yang Anda tadi baca. Memang benar ayat yang Anda tadi baca, tapi Ibnu Qasim Al-Jaziyah, murid dari Ibnu Taimiyah, ulama yang Anda ikuti, menjelaskan atau menulis dalam kitabnya, yaitu kitab Ar-Ruh halaman 146, bahwasanya jawaban yang tepat untuk Quran surat An-Najm ayat 39, yaitu wa alaisa lil insani illa ma sa'a, adalah ketika seorang itu hidup dan berbuat baik kepada sanak kerabat, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada familinya, dan ketika ia meninggal, sanak kerabat, tetangga, dan familinya mengirimkan pahala bacaan doa, itu akan sampai, dikarenakan itu adalah hasil dari jeripayahnya pada saat masih hidup. Tetapi Anda coba buka kitab tafsir Ibnu Katsir, di sana Imam Syafi'i mengomentari ayat tersebut. Komentarnya adalah pahala yang dihadiahkan untuk orang meninggal itu tidak akan sampai. Dibilangin imamnya nggak mau, Mas. Maaf mas. Maaf mas, mungkin Anda saat mempelajari hadis itu kurang teliti. Maksud Imam Syafi'i yang mengatakan bahwasanya pahala bacaan Quran yang dibacakan kepada orang yang telah meninggal itu tidak sampai, itu sudah dijelaskan oleh Syekh Zakaria Al-Ansori yang mengatakan bahwasanya pahala bacaan yang dibacakan kepada orang telah meninggal itu tidak sampai, itu ketika tidak dibacakan kepada di samping mayit atau diususan kepada si mayit. Nah, pada tradisi tahlilan kami warga Nahdiyin, dalam setiap akhir tahlilan itu ada selalu ungkapan yang menghususkan kepada si mayit, yang biasa berbunyi Allahumma taqabbal wa ausil sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim. Jadi saya tegaskan lagi, mau tidak mau, ikut tidak ikut, bahwasanya pahala bacaan yang dibacakan kepada orang yang telah meninggal itu tetap sampai, karena sudah sesuai dengan Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma' maupun Al-Qiyas. Al-aslu fil asya'il ibahatu hatta yadulla dalilu ala tahrimi. Asal dari sesuatu itu hukumnya boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Nah, pada kenyataannya dalam tradisi tahlilan itu tidak ada satupun dalil yang bisa Anda patahkan atau bantahkan. Jadi kami akan tetap berpegang teguh pada akidah kami bahwasanya tahlilan di Indonesia ini harus dilaksanakan, bahkan bila perlu itu wajib, karena untuk menjaga ukhuwah Islamiyah di Indonesia ini. Jika Anda tetap berpegang teguh pada akidah kalian, monggo silakan. Jika Anda melarang kami tetap akan membantahnya. Jadi gimana kalau Anda tetap berpegang teguh pada akidah kalian? Silakan.
Ya kami menyerah. Ternyata dari kalian itu lebih tinggi daripada dari kami. Dan kami mengaku salah. Kami mohon minta maaf. Dan kami jika boleh kami ingin ikut kalian tahlilan saat ini. Ya, kami sebelah sini akan melakukan sholat bersama. Apakah Anda mau ikut? Ya, kami akan ikut kalian. Ya, pada akhirnya kaum Wahabi pun mengaku kalah atas kaum Nahdiyin, dan akhirnya kaum Wahabi pun bertobat dan berpindah alih akidah menjadi kaum Nahdiyin. Sekian dari kami. Bila ada salah tutur kata yang tidak berkenan pada kalian, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.